balik lagi di channel saya Anissa Frida. Kali ini kita akan membahas tes kemampuan teknis P3K subbab materi penilaian hasil belajar. Baik, kita langsung aja ke tipe soalnya. Soal nomor 1, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru yaitu A. Penilaian portofolio, B. Penilaian proyek, C. Tes pemahaman, D. Kinerja, atau E. Jurnal. Ya, di sini akan mengukur perbedaan pendapat ya ketika dilakukan diskusi kelompok. Jadi yang paling tepat adalah yang D, penilaian kinerja. Karena di sini untuk penilaian kinerja mengukur kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Kalau proyek ini menilai penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya ya. Kalau portofolio, karya juga dalam kurun waktu tertentu. Nah, kalau jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang materi yang sedang dipelajari saat itu. Jadi untuk nomor 1 yang lebih cocok adalah penilaian kinerja. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menulis teks narasi, ekspositori, persuasi, atau kombinasi berbeda dari teks-teks tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Menulis contoh teks, B. Menceritakan kembali teks, C. Kinerja, D. Penilaian terbuka, atau E. Jurnal. Ya, di sini ada tugas menulis teks narasi, ekspositori, persuasi, atau kombinasi. Penilaiannya berbentuk C. Kinerja. Dalam penilaian kinerja ini untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Jadi untuk nomor 2 yang cocoknya adalah penilaian kinerja. Lanjut ke nomor 3, dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap siswa dalam proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat adalah A. Penilaian proyek, B. Kinerja, C. Portofolio, D. Penilaian tertulis, atau E. Penilaian diri. Oke, di sini untuk mengukur aspek sikap siswa ya. Apakah A, B, C, D, atau E? Sikap siswa dalam proses pembelajaran. Ya, yang paling tepat adalah yang E. Penilaian diri. Di sini, penilaian diri peserta didik menilai diri sendiri berkaitan dengan proses dan pencapaian kompetensi. Sedangkan kalau proyek, kinerja, portofolio, tertulis ini kurang tepat ya untuk mengukur aspek sikap siswa, sehingga yang paling tepat adalah yang E. Lanjut di nomor 4. Pada RPP guru menuliskan kegiatan pembelajaran yaitu mempresentasikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri bernyanyi, serta menyimpulkan konsep bernyanyi. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa adalah di sini ada A. Praktek yang baik bernyanyi, B. Tes konsep dasar bernyanyi, C. Pengamatan guru saat bernyanyi, D. Sikap siswa saat diskusi, atau E. Produk diskusi siswa. Di sini akan menyimpulkan konsep bernyanyi ya, berarti ranahnya pengetahuan. Kalau pengetahuan yang paling tepat adalah yang B. Tes konsep dasar bernyanyi. Nah, untuk yang A, praktek baik bernyanyi, ini keterampilan ya, praktek. Kalau yang B ini udah jelas pengetahuan, tes konsep dasar bernyanyi. Kalau C ini sikap, kalau yang D juga jelas sikap juga. Kalau E, produk, itu lebih ke keterampilan. Jadi untuk yang nomor 4 ini lebih tepatnya yang B. Tes konsep dasar bernyanyi.
Lanjut di nomor 5, siswa kelas 9 oleh Pak Danu diharuskan memakai baju seragam dan aksesoris dengan benar, sesuai aturan sekolah. Pada pelajaran IPS, guru ingin menilai aspek afektif dari siswa dengan topik disiplin. Bentuk penilaian digunakan oleh Pak Danu yaitu A. Portofolio, B. Angket, C. Observasi, D. Wawancara, atau E. Tes tertulis. Oke, jadi di sini Pak Danu akan menilai aspek afektif ya. Topiknya disiplin. Kalau disiplin lebih cenderung ke yang mana nih? Oke, C ya, observasi. Karena kalau sikap disiplin itu lebih cenderung kita melakukan observasi atau pengamatan. Kalau yang lain ini kurang tepat ya, wawancara, tes tertulis, portofolio, angket. Ini kurang tepat untuk mengukur sikap disiplin. Ya, jadi observasi karena guru mengamati siswa secara teliti serta mencatat secara sistematis tentang kegiatan siswa. C jawabannya. Lanjut nomor 6. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru, B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan inteks siswa, C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru, D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa, E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan inteks siswa. Nah, di sini dalam menentukan KKM diperlukan faktor-faktor apa saja nih? A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya adalah D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Dalam menentukan KKM, mempertimbangkan kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Jawabannya adalah yang D. Nomor 7, salah satu rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Bu Tuti meminta peserta didik mengamati kemiskinan di sekitar. Bu Tuti meminta peserta didik mengamati kemiskinan di sekitar sekolah. Manakah jenis penilaian holistik otentik yang paling sesuai? A. Meminta peserta didik mengerjakan tes pemahaman. Lalu kalau yang B, menilai laporan hasil pengamatan yang disusun oleh peserta didik. C. Meminta peserta didik melukiskan kondisi masyarakat dan meminta pendapatnya. D. Mewawancarai peserta didik tingkat kemiskinan yang terjadi, atau E. Mengkategorikan jenis-jenis kemiskinan yang ditemukan. Holistik otentik ya, holistik ini menyeluruh ya. Kalau menyeluruh berarti apa? Ya, C. Meminta peserta didik melukiskan kondisi masyarakat dan meminta pendapatnya. Nah, holistik ini mencakup semua aspek atau menyeluruh, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, yang C ini lebih tepat ya, karena di C ini dia mengukur sikap juga iya, ketika diminta pendapatnya, pengetahuan juga iya, dan juga keterampilannya. Sehingga yang cocok adalah yang C. Nomor 8, Paragil menyusun RPP dengan salah satu rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami isi makna percakapan, meliputi identifikasi fonem, pola intonasi, dan kemengertian isi wacana lisan. Jenis penilaian holistik otentik yang cocok adalah A. Tes simak ulang, tes melengkapi kalimat atau kata, tes menjawab pertanyaan lisan, dan merangkum. Ini untuk yang A. Kalau yang B, tes tertulis, unjuk kerja, melakukan percakapan, dan menulis puisi. C. Tes kecepatan membaca, kemampuan melafalkan, dan tes cara berdialog. Yang D. Melafalkan dan menuliskan percakapan, menyuarakan kalimat pendek, dan berbicara. E. Guru membacakan wacana pendek peserta didik.
Ya, yang paling tepat adalah yang D ya, karena di sini identifikasi fonem itu kan suara ya, pola intonasi, dan ini harus holistik, menyeluruh. Kalau menyeluruh berarti lebih tepatnya yang D ya, melafalkan dan menuliskan percakapan, menyuarakan kalimat pendek dan berbicara. Karena pada D ini ada sikap juga iya, pengetahuan, dan juga keterampilan ya. Ingat lagi holistik menyeluruh, sikap, pengetahuan, dan juga psikomotoriknya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya, nomor 9. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami tes anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga harus mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait KD tersebut, B. Diberikan bahan ajar berupa modul, C. Digabung dengan siswa yang ikut remedial, D. Melanjutkan KD selanjutnya atau memberi tugas. Nah, kalau pengayaan ya, ini 15 siswa, ini kan berarti lebih cepatnya apa? Ya, A. Mengadakan pendalaman materi terkait KD tersebut ya untuk pengayaan. Ini lebih cocok yang A. Karena dalam pengayaan, kegiatan diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Salah satu yang bisa dikembangkan dalam pengayaan adalah membuat lembar pengayaan yang berisi tentang materi-materi yang sudah diperluas, bahasanya interaktif, dan dapat merangsang kreativitas siswa secara mandiri. Jadi kalau nomor 9 ini yang lebih tepat adalah yang A. Mengadakan pendalaman materi terkait KD tersebut. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Pada penilaian hasil belajar, hasil ulangan matematika, 20 dari 32 siswa nilainya belum tuntas KKM. Dalam hal ini sebagai guru, remedial yang dilakukan. Oke, ini ada 20 siswa ya, nggak tuntas. A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media berbeda. B. Bimbingan khusus. C. Penugasan secara berkelompok. D. Tutor sebaya. Atau E. Penugasan secara individu. Nah, ini ada 20 siswa nggak lulus. Yang paling tepat adalah yang A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media berbeda. Di sini akan saya jelaskan kalau remedinya ini lebih dari 50%, ini harus pembelajaran ulang dengan metode berbeda. Kalau 20-50% ini bisa dilakukan remedial kelompok atau penugasan berkelompok. Kalau yang remedi ini 20% ya, maka dilakukan bimbingan secara khusus atau tutor sebaya. Apabila masih ada yang remedial lagi ya, kita sebagai wali kelas memanggil orang tua untuk diskusi. Dan kalau masih ada yang remedial, meski sudah diolah, kita sebagai guru mata pelajaran mengadakan diskusi dengan dewan guru. Nah, ini karena lebih dari 50% yang A ya. Lanjut nomor 11, penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oke, ini jenis prinsip apa? Adil, objektif, valid, sistematis, atau terpadu. Ya, yang paling tepat adalah yang D, valid. Karena di sini mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, di sini ada prinsip penilaian sahih valid, ini didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kalau objektif, penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Kalau adil ini penilai tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Kalau terpadu ini penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kalau sistematis, penilaian dilakukan secara bertahap ya, mengikuti langkah-langkah. Jadi kalau mengukur data kemampuan yang diukur, ini cocoknya C ya, prinsipnya valid.
12. Wulan memprotes nilai yang diberikan oleh guru karena nilai yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh guru dan peserta didik. Guru pun marah karena hak penilaian adalah hak guru ya. Guru mempunyai pandangan sendiri mengapa nilai Wulan tidak sesuai kesepakatan. Karena Wulan mempunyai sifat yang selalu memprotes guru, maka guru tersebut telah melanggar prinsip penilaian A. Valid dan adil, B. Terbuka dan akuntabel, C. Terbuka dan objektif, D. Menyeluruh dan terpadu, atau E. Adil dan objektif. Oke, di sini ya kata kuncinya adalah guru mempunyai pandangan sendiri ya, berarti guru ini nggak objektif. Dan di sini si guru marah karena hak penilaian adalah dari guru ya. Ini lebih cocok yang C, terbuka dan objektif ya, karena di sini si gurunya nggak transparan atau terbuka dan mempunyai pandangan sendiri, tidak objektif, sehingga yang tepat adalah yang C, terbuka dan objektif. Oke, akan saya bahas ulang di sini ya. Kalau valid ini didasarkan pada data yang telah diukur. Kalau terbuka di sini adalah harus jelas dan terbuka dan diketahui oleh siapapun. Kalau objektif, penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi kalau yang 12 ini lebih tepatnya yang C ya, terbuka dan objektif. Baik, sekian, semoga bermanfaat.